Benarkah alam semesta punya permulaan? Ataukah alam semesta tidak memiliki permulaan? Filsafat Jainisme misalnya mengatakan bahwa alam semesta itu bersifat anandi, ananta, dan swasembada. Tidak memiliki titik awal, tidak memiliki titik akhir, dan sanggup mengatur dirinya sendiri. Karena alam semesta tidak punya titik awal, maka tidak diperlukan yang namanya penciptaan. Dan karena tidak diperlukan yang namanya penciptaan, maka Tuhan sebagai pencipta tidak diperlukan, tidak ada. Begitu pula karena alam semesta tidak punya titik akhir, maka tidak ada Tuhan yang dapat menghancurkan alam semesta. Dan karena itu Tuhan sebagai penghancur alam semesta tidak diperlukan dalam filsafat Jainisme. Dan karena alam semesta itu swasembada, sanggup mengatur dirinya sendiri, maka tidak diperlukan Tuhan sebagai pengatur alam semesta ini. Jadi Tuhan sebagai pencipta, pengatur, dan penghancur alam semesta dalam Jainisme tidak diperlukan karena alam semesta itu anandi, ananta, swasembada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, benarkah alam semesta tidak punya permulaan seperti halnya dalam Jainisme? Di era kontemporer ini, ada filsuf-filsuf teis seperti William Lane Craig yang berargumen bahwasannya alam semesta itu memiliki suatu permulaan. Argumen mereka dikenal dengan kalam kosmologi argumen. Argumen ini berbunyi seperti ini. Premis pertama, segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab. Premis kedua, alam semesta memiliki permulaan. Konklusinya, alam semesta memiliki sebab. Nah, para filsuf proponen dari kalam kosmologi argumen ini sangat mendukung premis kedua bahwa alam semesta memiliki permulaan. Salah satu argumen mereka adalah soal kemustahilan infinite regress atau tasalsul ya. Jadi agar momen saat ini itu bisa ada, maka kita perlu melintasi, kalau masa lalu itu bersifat tidak terbatas, maka agar momen ini bisa ada, kita perlu melintasi momen waktu yang tidak terhitung banyaknya, sehingga kita tidak akan pernah bisa sampai ke momen saat ini gitu. Artinya, karena momen saat ini ada, maka masa lalu tidak mungkin bersifat tidak terbatas. Artinya masa lalu bersifat terbatas dan karenanya alam punya permulaan. Analoginya seperti begini, Anda bayangkan ada tentara yang mau menyerang musuh, dan tentara ini dibagi dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Terus kemudian ada satu ultimatum di mana kelompok 1 tidak boleh menyerang musuh sebelum kelompok 2 yang menyerang musuh. Kelompok 2 tidak boleh menyerang musuh sebelum kelompok 3 yang menyerang musuh, dan seterusnya seperti itu. Kalau rangkaian ini terus berlanjut tanpa berhenti, maka tidak ada satupun tentara yang akan menyerang musuh. Karena itu, agar ada satu tentara yang dapat menyerang musuh, maka perlu ada satu kelompok tentara yang menyerang tentara yang lain, menyerang musuh ya, tanpa perlu menunggu kelompok tentara yang lain. Artinya sama kalau kita konteskan kepada masa lalu gitu ya. Kalau masa lalu, agar masa sekarang itu bisa ada, perlu masa sebelumnya bisa ada, perlu masa sebelumnya lagi, dan sebelumnya, dan seterusnya. Kalau hal itu terus berlanjut tanpa akhir, maka masa sekarang tidak akan pernah ada. Artinya agar masa sekarang itu ada, maka perlu ada rentetan masa yang bersifat terbatas gitu di masa lalu. Nah, tapi benarkah demikian? Well, sejujurnya kalau menurutku ya, justru prinsip-prinsip teisme itu sendiri justru bagi saya mendukung bahwa alam semesta itu tidak memiliki permulaan. Logikanya seperti ini. Kalau Tuhan itu tidak memiliki permulaan, maka segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan
tidak memiliki permulaan. Jika segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan tidak memiliki permulaan, maka kehendak Tuhan pun tidak memiliki permulaan. Jika kehendak Tuhan tidak memiliki permulaan, maka kehendaknya untuk mencipta tidaklah memiliki permulaan. Jika kehendaknya untuk mencipta tidak memiliki permulaan, maka aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta juga tidak memiliki permulaan. Jika aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta tidak memiliki permulaan, maka alam semesta ini sebagai aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta juga tidak memiliki permulaan. Jadi kesimpulannya, kalau Tuhan itu tidak memiliki permulaan, maka semestinya alam semesta juga tidak memiliki permulaan. Jadi kalau menurut saya, justru prinsip-prinsip teisme itu sendiri mengarahkan kita untuk mengatakan bahwasannya alam semesta itu tidak memiliki permulaan. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan para proponen atau para pendukung dari argumen kalam itu sendiri. Seperti William Lane Craig tadi yang mengatakan bahwa alam ini memiliki permulaan. Ya, terserah. Kalau saya sih saya memutuskan untuk menunda mengambil kesimpulan ya. Untuk menunda mengambil penilaian terkait apakah alam semesta ini memiliki permulaan atau tidak. Mungkin alam semesta memiliki permulaan, mungkin alam semesta tidak memiliki permulaan, yang mana itu yang benar. Saya masih menunda untuk mengambil keputusan terkait pertanyaan tersebut. Tetapi bagi saya justru prinsip-prinsip teisme itulah yang kemudian justru mendukung bahwasanya alam semesta itu tidak memiliki permulaan. Demikian.